Hai semuanya, kembali lagi bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang serius sampai yang bercanda. Ya ampun, akhirnya kita bertemu lagi, lama gak bertemu ya. Mungkin ada 9 hari aku gak muncul ke podcast. Jadi hari ini gue mulai aktif lagi buat nemenin kalian lagi. Aku tuh selalu nunggu-nunggu momen di saat kita bisa ngobrol bareng. Dan hari ini kita bisa ngobrol bareng lagi. Aku tuh selalu ngerasa seneng kalau bisa ngobrol bareng kalian. Kayak rasanya tuh kayak bersemangat banget gitu loh. Kalian tuh kayak pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku ngerasa didengar dan dihargai. Jadi di episode kali ini kita bakal rada berbeda lah, mungkin kayak berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kita bakal ngebahas topik yang mungkin bikin kalian senyum-senyum, malu-malu sendiri. Ya, kita bakal cerita-cerita tentang momen-momen yang bikin kita malu tuh seumur hidup gitu loh. Jadi siap-siap aja karena ini bakal seru dan bikin kalian nostalgia atau malah cringe sendiri. Aduh gatel. Gue bisa review lipstick. Kalian kalau belum melihat video gue, kalian bisa langsung cek di Faisal FN ya. Gue yakin semua orang tuh punya momen di hidup yang kalau diinget-inget tuh lagi tuh pengen banget rasanya kabur ke planet lain. Ya gak sih? Pasti ada kan? Nah, biar gue mulai duluan nih cerita, biar kalian juga bisa relate. Jadi tuh ini kejadian sekitar waktu gue SMP. Dan itu tuh lagi ada acara pentas seni tari. Dan itu lumayan gede acaranya sebenarnya. Jadi gue tuh ikut nari gitu lah. Dan udah latihan berbulan-bulan tuh. Pokoknya mau buat tampil di acara, kalau di sini tuh batu unit. Ya itulah pokoknya acara penyambut malam tahun baru gitu. Pas hari H tuh kita tuh semua tuh udah pada kayak kumpul banyak banget tuh, ya kan? Nah, pas awal tuh berjalan lancar, kayak mari tak 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 sampai pertengahan. Lo tau apa? Rok gua tuh melorot, nggak melorot sih, keinjek. Jadi kayak kaos kotang gua tuh kelihatan. Kayak lo tau gak sih kayak kaos kotang warna biru yang sampai ini, tahu kan? Itu tuh malu banget. Dan itu ada terabadikan di video YouTube guru gue yang suka nge-live gitu lah. Kayak gue sebenarnya gue malu banget, tapi ya gue udah lagi, namanya juga kayak kejadian. Siapa sih yang gak bakal ngira gitu hari apes tuh gak ada yang tahu. Terus gue bisa denger tuh kayak banyak kayak yang kayak ketawa gitu, kayak ya udah karena gue kayak ini ya gue balikin lagi gitu. Terus ada di saat momen itu gue salah gerakan juga, tapi itu kayak gak kelihatan karena gue posisinya di center, di tengah-tengah gitu. Bukan salah gerakan sih, lebih ke salah ngambil barang gitu. Karena di saat itu kita tuh pas naik tuh juga nge-show nunjukin kalau karya-karya tangan anak-anak SMP gue itu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Nah, selanjutnya nih, ini tuh kayak apa ya? Gue tuh kalau ngingat-ngingat tuh selalu kayak aduh, ini bisa gak sih kayak digulangin gitu lah. Sekarang gue pengen cerita pengalaman malu-malu yang malu-maluin lah dari teman-teman gue di Instagram. Tentunya ini semua udah dapat izin dari mereka ya. Nah, ini cerita pertama, gue tuh ngebacain. Maaf ya, saya rada ahu. Wait a minute. Jadi tuh ini cerita dari Nisa. Kita sebut aja Nisa gitu maksudnya. Nah, Nisa ini tuh waktu SMP pernah naksir berat sama kakak kelas. Nah, di suatu kesempatan nih, ya kan, ada lomba 17-an tuh. Nih, si Nisa ini tuh ikut lomba makan kerupuk, dan kakak kelas tuh jadi salah satu panitia yang nyemangatin peserta gitu loh. Kayak
Jadi tuh ini kakak kelasnya tuh ke OSIS, jadi OSIS tuh gitulah, paham kan? Terus kebayangkan gimana nervousnya dia. Nah saking nervousnya dia, ya kan, pas mulai lomba bukannya malah makan kerupuk, si Nisa ini tuh malah gigit benangnya. Bayangin aja kayak gigit benangnya gitu. Semua pada ketawa terus masuk ke kakak kelas itu. Ya kakak kelas itu bades, malasnya bilang, ya dimakan kerupuknya bukan benangnya Nisa. Aduh, kalau gue jadi Nisa tuh kayak gue bakal pengen masuk ke tanah saat itu juga anjir. Nah ini tuh cerita dari teman gue, sebut aja namanya itu Rian lah. Terus ini tuh kayak dia tuh kayak ceritanya tuh di suatu hari dia tuh telat ya kan. Terus dia tuh buru-buru masuk kelas karena dia tuh panik gitu loh. Pas sampai kelas dia langsung duduk dan ngeluarin buku. Tapi teman-teman di kelas malah ketawa. Ternyata dia salah masuk kelas. Bukannya ke kelas umpamanya IPA 1, dia jadi masuk ke IPA 2 gitu. Terus pas langsung sadar tuh kayak langsung teriak dan kabur kayak salah kelas maaf gitu. Sekarang gue pengen bacain beberapa cerita dari teman-temanku yang dari Instagram ya. Tadi maksudnya teman-temanku gitu loh, kayak yang kenal sekarang dari teman-teman Instagram. Enaknya gue baca di sini atau di HP ya? Kayaknya di HP dulu aja gak sih? Soalnya gue udah berapa kayak nge-SS terus masukin ke ini apa, ke laptop. Jadi yang cerita yang pertama, dia tuh bilang simpel sih, dia tuh katanya salah manggil orang tapi nengok lanjut. Terus yang kedua, dia tuh ngasih uang parkir ke orang lewat pas abis beli naspat karena dikira kang parkir. Lebih ke kayak lu jangan banget sih ya. Masa orang lewat lu kasih uang parkir. Nah ini ceritanya lanjutnya tuh, dia bilang pas ini tuh pas lagi SMP dan itu lagi di kantin, dia mau beli es teh lah. Tapi karena kantinnya rame, dia nggak lihat ada tumpahan air di bawah lantai gitu. Dan bener aja, dia kepleset, jatuh dengan gaya slow motion, swing. Soalnya di kantin pada ngeliatin dia langsung bangkit dan bilang, gak apa-apa, gue cuma ngecek lantainya licin atau enggak. Aduh, gue kalau jadiin orang gue malu banget tuh. Dan alibinya tuh sangat boleh. Lanjut, ini kita sebut aja Ahmad. Nah, dia tuh lagi presentasi di kelas, terus dia tuh nervous. Dia tiba-tiba lupa materi yang dia udah siapin. Dan kayak apa ya? Apa namanya? Dia itu malah bacain materinya yang lain gitu loh. Terus kayak teman-teman tuh pada bingung, gitu. Tapi mereka tuh pada tepuk tangan karena bikin suasana jadi lebih santai karena pada ketawa gitu. Lanjut, ini tuh kita sebut aja Puspa. Nah dia ini ceritanya pas lagi di PDKT nih sama cowok yang dia suka. Mereka janjian buat nonton film di bioskop karena pengen tampil keren. Dia pakai high heels baru ya. Pas lagi jalan di lobi bioskop, salah satu heelsnya tuh kayak keceklak gitu loh, mana sih? Dan dia tuh hampir jatuh dan cowoknya bantu dia jalan ke kursi. Yang bikin tambah malu, mereka tuh harus nonton film sambil bisa tuh nyeker di bioskop karena kakinya tuh sakit. Tapi kayak gue bingungnya kenapa kayak nggak stop aja terus kayak cari yang lain dan atau nggak beli sepatu atau sendal gitu. Lanjut, ini kita sebut aja dari Adika. Itu dia lagi keluarga besar, lagi acara keluarga besar. Dia pengen impress semua orang dengan main gitar dan nyanyi. Terus dia dengan santainya tuh nyanyi tuh, terus tiba-tiba senarnya tuh copot tak gitu. Aduh,
terus akhirnya kayak semua ketawa. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, yang penting berani bro gitu. Andika cuma bisa semuanya malu. Lanjut, ini tuh dari, kita sebut aja Rina. Dia tuh ceritanya lagi di ketahuan nih, lagi jalan-jalan sore, dia duduk di bangku taman dan baca buku. Tanpa sadar ada burung tiba-tiba buang kotor di atas kepalanya. Dan dia tuh baru sadar pas temennya bilang, apa gak kerasa ya? Tapi kayak, ini sebenarnya ceritanya tuh ada kayak di film-film ya gitu. Nah, setelah dengerin cerita dari tadi, gue jadi mikir, sebenarnya momen-momen malu ini punya sisi positif juga loh. Selain bisa bikin kita kalau diingat-ingat, momen kayak gitu juga bikin kita lebih humble dan bisa ketahui diri sendiri. Malu itu manusiawi. Dan yang penting kita bisa belajar dari pengalaman itu. Kayak misalnya dari cerita gue nari itu, gue bisa lebih hati-hati dan lebih konsentrasi lah. Dan dari cerita Nisa, dia jadi lebih berani dan gak gampang down kalau dihadapkan sama situasi memalukan. Dan dari cerita Rian, dia jadi lebih perhatian sama lingkungan sekitar. Malu itu gak selamanya buruk guys, itu bagian dari proses kita belajar dan berkembang. Jadi kalau kalian pernah ngalamin momen memalukan, jangan terlalu dipikirkan, ambil pelajarannya, ketahuin dan lanjutkan hidup kalian, karena hidup itu terus berjalan. Nah, akhirnya kita sampai penghujung acara ya teman-teman. Seru banget bisa ngobrol bareng kalian. Sampai waktu tuh waktu tuh nggak kerasa kalau udah berjalan cepat. Aku benar-benar terima kasih buat kalian yang selalu setia dengerin podcast aku. Kalian tuh benar-benar bikin aku semangat dan terus berbagi cerita dan pengalaman. Tanpa kalian aku nggak bisa jalan ini. Aku pamit undur diri and see you, bye bye.